Dan yang pertama kita bahas adalah tentu nama dan nasabnya Al-Imam Muslim. Ya, Al-Imam Muslim Abul Husain, ya, Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj, Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim bin Wardin bin Muslim bin Wardin bin Kushadh Al-Qushairi An-Naisaburi, Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau ini panggilannya Abul Husain, Husain, ya. Diriwayatkan oleh beberapa para ulama, sebenarnya Al-Imam Muslim rahimahullah ini nggak punya anak laki-laki, anaknya semua perempuan. Ya, cuma dari mudanya Al-Imam Muslim rahimahullah ini suka untuk dipanggil Abul Husain. Ya, suka untuk dipanggil apa? Abul Husain. Maka jadilah panggilannya adalah Abul Husain. Walaupun ia tidak punya anak, namanya siapa? Husain. Nah, Abul Husain bernama asli sebagaimana yang telah disebutkan Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim ibn Wardin ibn Kushadh Kushairi. Kushairi, ikhwana fiddin azakumullah, ini adalah sebuah kabilah Arab. Kushair itu kabilah Arab besar, ya, sangat besar. Jadi gini ya, kita udah pernah katakan juga di sini ada kutubus sittah, ya, dari imam hadis itu ada 6 yang paling terkenal atau yang paling banyak kitabnya dipakai, ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, ya, Ibnu Majah. Mereka ini para ulama mengatakan dari 6 ini yang orang Arab cuma satu, Abu Dawud. Ya, dikatakan yang Arab ini berapa? Cuma satu, Abu Dawud. Dan para ulama berikhtilaf di Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim ini aslinya Arab atau bukan? Karena ada nasab apa? Qushairi, ada kabilah Qushairi di belakang namanya. Al-Imam Dzahabi rahimahullah diambil dari gurunya Dimyati. Beliau mengatakan Qushairi ini maulanya aja, ya. Jadi yang ngangkat Imam Muslim jadi Qushairi, ya, itu orang Qushair asli, diangkat dia, dikasih bangsa dia, ya, maula. Adapun aslinya bukan dari orang Arab, tetap orang-orang Khurasan, ya. Apapun itu ikhwana fiddin azakumullah, kita bisa lihat di sini, ya, imam-imam besar banyak mereka justru bukan dari Arab. Bahkan imam di dalam bidang nahwu, dalam bahasa pun ada yang bukan Arab, malah menonjol yang bukan Arab. Kita bisa lihat di sini bahwa agama Islam ini turun itu buat siapa aja, nggak mesti dicocok-cocokin sama negaranya. Jadi Islam sebenarnya nggak butuh Islam Nusantara untuk cocok-cocokin, enggak. Justru kita cukup banget dengan Islam yang datang dari Rasulullah SAW. Buktinya banyak sekali orang yang bukan Arab justru jadi ulama, bahkan melebihi orang-orang Arab sekalipun. Ya, seperti para imam-imam seperti Ishaq ibn Rahuya, mereka Farisiyah kebanyakan, orang-orang Faris, ya. Nah, Naisaburi, pernah dengar pasti antum Naisabur, ya. Naisabur nih, kawan, adalah kota di mana Al-Imam Muslim lahir di sana, meninggal di sana. Ya, Imam Muslim itu lahirnya di Naisabur, meninggalnya juga di Naisabur. Al-Imam Muslim rahimahullah lahir di tahun 201. Ada yang mengatakan 204. Ya, ada beberapa perkataan di sini, ya. Ikhwan fillah azakumullah, namun yang lebih banyak para ulama 204. Ya, 204 Hijriyah. Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau lahir di Naisabur. Naisabur ikhwan fillah azakumullah, ini tempatnya para ulama. Luar biasa. Dulu tuh, ya, di zaman-zaman beliau ini sering banget orang kalau pengen menuntut ilmu ditanya mau ke mana, ke Naisabur. Kalau orang dibilang ke Naisabur, benar tempatnya. Itu memang tempatnya para ulama, Manba'ul ulama. Ya. Ini benar-benar mencetak banyak sekali para ulama. Ya, kita tahu ada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah, beliau dari sana. Al-Imam Muslim rahimahullah dari sana. Ibn Abi Talib dari sana. Banyak ulama-ulama berasal dari mana? Naisabur. Bahkan, ya, seorang ulama mengatakan, syajaratul ilm, pohonnya ilmu, ya, pohon ilmu nih, itu akarnya di Hijaz. Akar ilmu di Hijaz, Makkah, Madinah. Daunnya terbang ke Irak. Buahnya adanya di Naisabur. Ya, sangat luar biasa. Naisabur ini sangat terkenal, luar biasa tentang banyaknya para ulama yang dikeluarkan dari Naisabur. Nah, Naisabur di mana ya kawan kalau sekarang?
di Iran tempat Syiah sekarang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dari dulu tempat keluarnya ulama ahlu sunnah, hari ini justru punyanya Syiah wal'iyadzam billah. Ya, karena mereka orang banyak yang dari Farisiyah. Naisabur pun termasuk dari Iran. Ya, Naisabur dulu masuk dari bagian negara Khurasan. Khurasan ceritanya kalau kasarnya kita bilang Khurasan, kota yang paling baik dari Khurasan Naisabur. Ya, saking seperti itunya sampai Naisabur ini, dan qadarullah, ya, hari ini malah diambil oleh Syiah laknatullahi alaihim. Lalu ikhwan fillah azakumullah, Al-Imam Muslim rahimahullah telah kita ketahui beliau lahir di tahun 204. Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau ini ya mulai mencari ilmu, kata Al-Imam Az-Zahabi 18 tahun. Di umur berapa? 18 tahun. Sebagian para ulama lain mengatakan 12 tahun. Subhanallah. Ya, dan kita udah bilang dalam masalah Bukhari ya waktu itu, ulama zaman dulu kalau mau belajar hadis, mulai mencatat, menghafal hadis, pasti step pertama selesai. Apa itu? Apa ya, kawan? Hifdzul Quran, hafizul Quran selesai. Ya, makanya mereka ini enggak mengatakan seseorang ente hafiz pada saat hafiz Quran. Enggak. Dia dikatakan seorang yang hafiz pada saat menghafal puluhan ribu hadis. Kalau orang udah menghafalkan puluhan ribu hadis, maka nggak usah ditanya tentang Al-Quran, pasti hafal. Ya, justru aib sekali kala itu ada ulama-ulama, ada orang-orang coba untuk menjadi penuntut ilmu hadis, tapi nggak hafal Al-Quran. Aib untuk mereka. Ya, dan itulah zaman ikhwan fillah azakumullah, subhanallah. Sekarang orang cuma hafal 15 juz aja dibilang hafiz. Ya. Dulu mesti full hafal 30, enggak dibilang hafiz. Ya, justru aib yang tidak hafal 30 juz. Ikhwana fillah azakumullah, bayangin. Al-Imam Muslim di 12 tahun dari umurnya, beliau mulai menuntut ilmu hadis. Azim. 12. Kelas berapa kalau di sini? SD kelas 6. Kelas 6. Subhanallah. Kelas 6, ya. Beliau belajar di Naisabur. Bertahun-tahun di Naisabur, beliau pergi ke haji. Jadi belajar sama ulama Makkah, ulama Madinah. Lalu beliau pergi ke Syam. Lalu beliau pergi ke Basrah. Lalu beliau pergi ke Mesir. Sampai akhirnya beliau balik lagi ke Naisabur. Subhanallahil azim. Lihat ikhwan, di umur 12 tahun sampai 18 tahun beliau sibuk untuk mencari ilmu. Sekarang kita umur 12, 18, Allah. Sibuk download game sekarang. Qadarullah ma syafa'al. Ya, para ulama zaman dulu luar biasa. Mulai dari kecilnya mereka ini senantiasa menuntut ilmu. Ya, salah satu sebabnya ikhwan fillah azakumullah. Tadi siapa namanya Al-Imam Muslim? Bin siapa dia? Muslim bin Hajjaj. Hajjaj ini ikhwan, ini orangnya sangat bertakwa kepada Allah. Ini seorang orang tua yang saleh luar biasa. Ya, salah satunya juga penuntut ilmu hadis ayahnya Al-Imam Muslim rahimahullah ini. Makanya keluarlah anak seperti Al-Imam Muslim rahimahullah, kata para ulama. Karena pengaruh ayahnya yang saleh. Wa kana abuhuma salihah, sebagaimana di surat Al-Kahfi, bahwa ayah yang saleh itu berpengaruh sedikit atau banyak untuk seorang anak. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, karena salaf dulu nih, salaf ya, orang tua kita semua itu selalu mengajarkan kami anak-anak untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, layaknya mengajarkan kepada kami satu surat di dalam Al-Quran. Bayangin, ngajarin anaknya cinta sama Abu Bakar dan Umar kayak ngajarin surat dalam Al-Quran. Kita ngajarin anak-anak gak mungkin sekali baca kemudian ditinggal, la abadan. Kita pasti berkali-kali dibacain lagi suratnya. Begitulah mereka, para salaf zaman dahulu, ngajarin anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Dan itu merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadilah anak-anak mereka seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Sufyan Tsauri, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Ya, jadi ini sebuah pelajaran yang luar biasa untuk kita, ikhwan fillah azakumullah. Kok bisa sih? Ya, Al-Imam Muslim 12 tahun udah nyari hadis, bapaknya saleh. Ya, bapaknya luar biasa. Ini yang mesti kita kejar juga, ikhwan fillah azakumullah, untuk setiap orang tua.
Jadilah orang tua yang saleh agar bisa mendapatkan anak yang saleh. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau sampai mengatakan kepada anaknya, la azidanna min salati li ajlik. Wahai anakku, aku akan tambah rakaat salatku. Salat sunnahku akan kutambah, kata Sa'id. Agar apa? Untuk dirimu. Aku akan doa kepada Allah untuk dirimu. Tuh, bermanfaat kalau bapaknya saleh, anaknya bisa saleh. Ya, luar biasa. Al-Imam atau Syekh Muqbil rahimahullah. Pernah dengar kan antum Syekh Muqbil? Meninggalnya baru tahun 99 atau 2000-an. Ya, beliau rahimahullah orang yang sangat saleh, luar biasa. Mempunyai anak perempuan. Tapi anak perempuannya ini banyak karyanya di dalam Islam, subhanallah. Salah satunya apa? Bapaknya saleh, bapaknya alim, luar biasa. Syekh Abdul Razak hafizahullah mempunyai seorang ayah ulama, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Ini bagian ya dari kesalehan-kesalehan orang tua yang berpengaruh sekali kepada anak. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, para ulama zaman dahulu pun sama. Ya, Al-Imam Bukhari kita tahu itu ibunya luar biasa, ayahnya udah meninggal, cuma ibunya nih Al-Imam Bukhari rahimahullah selalu mengurusi Al-Imam Bukhari sampai jadi Bukhari. Ya. Jadi kalau kita lihat ikhwan fillah azakumullah, sebagian besar dari adanya ulama-ulama yang sangat luar biasa, salah satu sebabnya orang tuanya pada saleh. Orang tuanya pada bagus agamanya, mendukung anaknya dalam menuntut ilmu. Ikhwan fillah azakumullah. Selain itu ikhwan fillah azakumullah, syuyukh dari Al-Imam Muslim rahimahullah, guru-gurunya Al-Imam Muslim rahimahullah, gurunya banyak. Ya, gurunya Al-Imam Muslim rahimahullah sangat banyak, seperti Al-Imam Qa'nabi. Ya, Al-Qa'nabi, juga ada Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad rahimahullah itu ketemu dengan Al-Imam Muslim. Ali ibn al-Madini, ya, Yahya ibn Yahya An-Naisaburi, Al-Imam Al-Bukhari dan lain sebagainya. Di dalam kitabnya yang paling fenomenal, kitab Sahih Muslim, beliau itu kata para ulama kurang lebih ada 220 syekh. Banyak, luar biasa. 220 syekh, gurunya ada 220. Ya, dengan 220 ya, tidak ada satupun kata Al-Imam Muslim saya mengambil dari ahlul bid'ah. Ini lagi pelajaran besar buat kita. Ya, guru boleh banyak, tapi ahlu sunnah. Ya, bukan mentang-mentang gurunya banyak semuanya dicomot. Yang ahlu sunnah dicomot, yang ahlul bid'ah juga dicomot. Lah, bukan begitu caranya a'immah dalam belajar. Para a'immah rahimahullah, Al-Imam Bukhari berapa banyak? Ribuan masyayikh dia punya. Al-Imam Muslim rahimahullah banyak. Ya, semuanya kata Al-Imam Muslim saya enggak pernah mengambil dari para ahlul bid'ah. Khana fiddin azakumullah. Kalau ada gurunya berarti kita juga mesti membahas tentang murid-murid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah. Muridnya juga tidak kalah banyaknya. Ya, mungkin yang paling terkenal dan mungkin kita tahu Al-Imam Tirmidzi. Ya, Al-Imam Tirmidzi murid dari Bukhari, murid juga dari Al-Imam Muslim rahimahullah. Ya, murid dari Bukhari dan muridnya Al-Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Itu salah satu dari murid-murid dari Al-Imam Muslim. Lalu ikhwan fillah azakumullah, agar kita lebih mengenal Al-Imam Muslim rahimahullah, kita juga perlu mengenal karya-karya dari Al-Imam Muslim. Ya, karya-karya Al-Imam Muslim rahimahullah yang biasa dipakai oleh setiap kaum muslimin. Apa ikhwan? Sahih Muslim. Ya, berisi ribuan hadis. Al-Imam Muslim mengatakan, ya, kata Al-Imam Muslim rahimahullah, kalau saja ya ada penuntut ilmu hadis seumur hidupnya mencatat hadis, seumur hidupnya 60 tahun hidupnya dia mencatat seluruh hadis yang dia dengar, maka dasar dari apa yang dia catat itu ada di dalam Sahih Muslim. Luar biasa. Karena saya, kata Imam Muslim rahimahullah, ada di riwayat mengatakan saya mengumpulkan Sahih Muslim ini dari lebih 30.000 hadis yang saya dengar. Di riwayat lain lebih dari 12.000 hadis yang saya dengar dan seterusnya. Intinya Al-Imam Muslim rahimahullah ini mendengar banyak hadis, lalu ia masukkan ke dalam kitab sahihnya. Ya, nanti kalau ada waktu kita bahas sedikit tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullah, ikhwata fiddin azakumullah, bukunya sebenarnya tidak hanya Sahih Muslim, tapi yang terkenal di kitab Sahih Muslim ada kitab namanya Kitabut Tamyiz. Ini kitab masalah hadis. Ya,
siapa saja yang menggeluti bidang hadis, maka nggak mungkin dia nggak perlu sama bukunya Imam Muslim, mustahil. Kitab Tamyiz, kitab Wihdan, ya, kitab Muttafaq wa Muftarik, kitab Al-Afrad dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab yang telah disusun oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya, mungkin lebih dari 15 kitab yang ada, ya, yang hilang lebih banyak lagi. Yang hilang itu lebih banyak, dan para ulama biasa seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Karena ini kitab berabad-abad yang lalu bisa terbakar, bisa termakan rayap. Antum tahu Ali ibn al-Madini rahimahullah, seorang ulama besar, mencatat hadis keliling dunia. Temannya Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ali ibn al-Madini, orang satu-satunya yang Bukhari ini minder kalau lihat dia. Bayangin, Bukhari aja minder kalau lihat Ali ibn al-Madini. Tapi apakah sekarang kita mendengar adanya musnad Ali ibn al-Madini? Enggak. Kenapa? Qaddarullah, bukunya dimakan rayap. Subhanallah. Ya, jadi ini sering para ulama seperti ini, ada yang bukunya terbakar, ya, tenggelam bukunya. Ini banyak. Padahal para ulama ini, Baqi ibn Makhlad rahimahullah, seorang yang sangat luar biasa. Sampai diceritakan Baqi kalau kemana-mana bawa kitabnya sampai begini, saking banyaknya kitabnya, ya. Cuma terbakar kitabnya. Subhanallah, ya. Dan ini banyak sekali. Nah, Imam Muslim rahimahullah yang bisa dikumpulkan sampai hari ini masih belasan kitab, ya. Tapi faedahnya luar biasa. Dan yang mesti kita tahu, ini ulama, ya. Mereka nulis kitab beratus-ratus jilid. Ya, ada kitab paling besar kata para ulama, Kitabul Funun. Anda lupa siapa yang tulis Kitabul Funun. Itu dikatakan lebih dari 400 jilid. Subhanallah. 400 jilid. Bacanya gimana ya, kawan? Hah? Kita masih dalam koridor baca, ya, belum nulis. Nih Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau punya kitab namanya Kitabul Wihdan. Antum tahu Kitabul Wihdan kitab apa? Kitabul Wihdan adalah kitab yang mengumpulkan nama-nama periwayat hadis yang cuma satu namanya. Jadi kalian ini tidak akan menemukan nama lain dengan nama yang ini kecuali satu orang saja. Dari semua kitab hadis cuma satu orang nih. Pada saat kita misalkan namanya adalah Syubrumah, ya. Kata Al-Imam Muslim rahimahullah, udah Syubrumah cuma satu. Ini orang-orang yang kayak gini dikumpulin sama Imam Muslim rahimahullah dalam satu kitab. Bayangin rajinnya itu orang. Ya. Ada kitab yang dibuat oleh Imam Muslim rahimahullah, tamyiz, bisa dibedain, ya. Misal namanya Yunus. Ya, Yunus. Ada lagi Bunus. Bedanya cuma di mana? Kalau tulisan bedanya di mana? Titik 2 sama titik 1. Ntar dikumpulin sama Imam Muslim. Ya, takut ada kesalahan-kesalahan penulisan, dikumpulin sama Imam Muslim. Kalau Yunus pasti meriwayatkannya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau meriwayatkannya dari fulan, dari fulan, dari fulan, itu Bunis. Lihat penjagaan a'immah, para imam luar biasa rahimahumullahu jami'an. Dan kita ini tinggal baca. Ya, cuma memang luar biasa tingkat keinginan kita membaca ini jauh, ikhwata fiddin azakumullah. Padahal setiap para ulama, kalau antum membaca sirahnya para ulama, pasti kita akan mendapatkan para ulama mempunyai satu sifat yang semuanya sama mempunyai sifat ini, gila baca semuanya. Bayangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau ini terserang penyakit, ya, di kepalanya, pusing dan lain sebagainya. Dokter datang, kata dokter, ini yang buat pusing kebanyakan baca. Ayo, ya, matanya jadi sakit kebanyakan baca. Berhenti dulu dari baca, bisa disembuhin. Apa kata Syekhul Islam? Dokter, Syekhul Islam, bukankah seseorang ini akan merasa sehat pada saat dia senang? Kata dokter, iya. Ya udah, saya senang pada saat saya baca. Ya, karena saya tidak baca itu nggak mungkin. Subhanallah. Sampai dokternya bilang apa? Hadza laisa min ilajina. Ya udah, ini mah nggak ada obatnya, kata dokter. Ya. Para ulama, Ibnul Jauzi rahimahullah, ini azim ikhwan. Ibnul Jauzi rahimahullah, kitabnya namanya Saidul Khatir dan lain sebagainya, ya. Dicerita di dalam kitabnya sendiri tentang masalah membaca dan lain sebagainya, terus diceritain dirinya. Kata dia, ya, saya ini nggak pernah kenyang dalam membaca. Jika saya menemukan sebuah kitab yang saya nggak pernah lihat dulu, saya akan nemuin harta karun, kata dia. Saya mesti punya kitab itu. Dan
di awal-awal saya mencari ilmu, di awal-awal hijrah, di awal-awal datang pengajian, saya hanya bisa menghabiskan 20.000 jilid. Allahu Akbar. 2 jilid kita nggak habis-habis. 20.000 jilid kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di awal-awal menuntut ilmu. Bayangin gimana pada saat dia telah menapaki ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Ya, Al-Imam Muslim rahimahullah ya dipuji oleh Al-Imam Bundar Muhammad ibn Bashar. Ingat nggak sama Bundar? Hah? Yang Bundar ini nggak ngeh bahwa di majelisnya ada Bukhari. Dibilang nanti dari mana Bukhari? Saya dari Bukhari. Ngapain kesini? Mendingan di sana sama Al-Imam Bukhari. Padahal lagi ngomong sama siapa? Bukhari. Ya, itu Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar mengatakan, dia hufadhud dunya arba'ah. Penghafal di dunia yang dikatakan hafidh di dunia ini ada 4. Ya. Beliau mengatakan, yang pertama kata Al-Imam Bundar, Abu Zur'ah bin Rai. Abu Zur'ah di kota Rai namanya. Lalu Muslim ibn Hajjaj di Naisabur. Muhammad ibn Ismail dari Bukhara, dari Al-Bukhara. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi dari Samarqand. Ini 4 penghafal dunia. Kata siapa? Bundar. Ini syekhnya, gurunya para kutubus sittah. Gurunya Al-Imam Bukhari, gurunya Al-Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Ishaq ibn Kusaj, ikhwana fiddin azakumullah. Beliau pernah mengatakan kepada Al-Imam Muslim rahimahullah, wahai Imam, wahai Syekh, ya, saya berharap selama ada dirimu di dunia ini, ya, ini kaum muslimin dalam keadaan aman. Ya, harapan saya selama ada muslim, kaum muslimin dalam keadaan aman. Karena apa? Karena faidah-faidah yang bisa diberikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam menjaga sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullah, ya, dulu Al-Imam Muslim, ikhwan fillah azakumullah, dia terhitung lebih muda daripada yang lain. Ya, makanya waktu ada Bukhari misalnya, ya, beliau sudah terkenal tapi tidak bisa menyaingi Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, la. Namanya beliau di bawah orang tersebut. Ya, di bawah Al-Imam Bukhari rahimahullah. Namun pada saat beliau rahimahullah ini mulai namanya besar, ya, kalau ada gubernur datang ke sebuah masjid di Naisabur dan masjid itu ada Al-Imam Muslim rahimahullah, langsung disuruh maju Al-Imam Muslim rahimahullah untuk jadi imam. Ya, padahal di sana ada beberapa thalabul ilm, bahkan para masyayikh yang lain. Dan Imam Muslim rahimahullah ini orangnya terkenal keren, ya kan? Gayanya tuh keren. Ya, rambutnya keren, bajunya keren, dan beliau ini pedagang baju. Al-Imam Muslim rahimahullah itu pedagang baju. Disebutkan di riwayat yang lain, beliau juga ada beberapa perkebunan, ya, yang dari situ beliau makan. Ya, dari situ beliau makan dan melanjutkan kehidupan. Al-Imam Muslim rahimahullah. Ya, dan Al-Imam Muslim rahimahullah, ikhwata fi din azakumullah, beliau wafat di tahun 261. Menarik kisah dari wafatnya Al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim ini sering bikin kajian khusus tanya jawab. Ya, jadi muridnya dikumpulin, yang mau nanya-nanya, yang mau nyetor hafalan setor hafalan. Sampai di hari di mana muridnya nanya tentang sebuah hadis yang Imam Muslim nggak tahu, ya kan? Nggak tahu Imam Muslim hadis ini. Dia bilang ini hadisnya kau nggak tahu, ya. Sampai akhirnya Imam Muslim putuskan majelis tersebut, dia balik ke rumahnya. Kata Imam Muslim, la yadkhulanna ahadukum, nggak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh ketok pintu. Awas, saya mau cari hadis ini. Masuklah Imam Muslim rahimahullah. Nggak lama dia masuk, murid-murid ini dapat, kalau kata kita, sekardus korma. Ya, akhirnya kata murid-muridnya, qaddamuh, kasih guru kita aja, biar dia mau belajar, ini makanannya. Diketok, akhirnya dikasih. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mutala'ah, mencari hadis ini terus sampai kormanya habis. Luar biasa. Dan korma ini nggak tahu berapa kilo, ya, ya, sampai saking di beliau ini nggak berasa, jadi sambil ngemil. Sampai akhirnya beliau dapatkan hadis tersebut dan beliau wafat di waktu itu juga. Subhanallah. Enak wafatnya lagi cari hadis, ya kawan.
luar biasa. Ya, mungkin ini diabetes kali ya. Banyak banget kormanya, ya. Dan para ulama sampai menyebutkan seperti itu, wasukar dur, ya, karena gula ini membahayakan kalau sampai sebanyak itu. Ya, dan Imam Muslim rahimahullah itu dikatakan banyak sekali memakan korma waktu itu gara-gara mencari sebuah hadis dan mati karena sebab tersebut. Ya. Dan inilah Imam Muslim rahimahullah, kata fidin azakumullah, yang biasa kita dengar hadisnya.